Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba kalian tonton dulu video berikut ini. Je suis Ao. Je vis là où personne ne vient jamais. Sur une terre gelée dure comme la pierre, où les grands froids sont éternels. Mort, mon ami. Nous nous connaissions depuis que nous avions vu fleurir 11 fois la plaine. Le chemin du retour a été long, mais nous ramenons beaucoup de viande. Elle apaisera les miens des morsures du souffle glacé qui emporte l'âme des vivants. Beri deh. Baik, coba kalian tulis di buku tentang apakah video tersebut. Lalu coba kalian bayangkan bagaimana kehidupan dalam video tersebut. Baik anak-anak, bila kita perhatikan video tersebut, kita akan melihat bagaimana kehidupan zaman purba yang akan kita sebut sebagai masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Apakah kalian tahu? Praaksara terdiri dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Baik anak-anak, sebelum lanjut, coba kalian tonton video berikut. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba atau BPSMP Sangiran hingga Minggu pagi masih meneliti penemuan fosil stegodo di Desa Banjarjo, Grobogan, Jawa Tengah. Tahap awal dilakukan penggalian tanah sedalam 1,5 meter. Fosil ditemukan pertama kali oleh warga saat sedang menggali ladang mencari sumber air. Ia kemudian melapor kepada komunitas fosil sekaligus kepala desa. Ceritanya kan mau bikin sumur buat nyiramin tanaman jagung. Terus waktu penggalian digali terus dilebarkan, ternyata itu tulang gajah fosil. Terus dilaporkan pada komunitas fosil.
Pihak BPSMP butuh kajian mendalam untuk penyelamatan fosil yang terkubur di tanah liat ini. Perubahan suhu terlalu drastis bisa mempengaruhi tanah. Jika suhu terlalu panas, tanah akan mudah retak. Sedangkan saat hujan, tanah mudah lembek. Kajian kami di satu sisi untuk membuka semua fosil yang ada dan untuk mengetahui proses pengendapan gajah ini waktu dulunya. Perlu kajian-kajian yang lebih mendalam lagi untuk mengaitkan situs Banjarnegara secara regional dengan situs-situs Pleistosen yang ada di Jawa. Kajian akan dilakukan dalam 20 hari ke depan. Tim kajian juga akan menggali di sekitar lokasi penemuan untuk mencari kelengkapan fosil gajah purba ini. Nantinya, fosil akan diangkat untuk dibawa ke rumah fosil Banjarjo. Gajah purba jenis Stegodon diperkirakan datang ke Pulau Jawa melalui Asia daratan pada 800.000 tahun lalu. Ukuran tingginya diperkirakan mencapai 3,8 meter dengan berat rata-rata 12 ton. Hewan purba ini pun sudah punah. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Baik anak-anak, apa yang kalian lihat di video tersebut? Ya, kalian melihat benda-benda purbakala dan tulang belulang yang biasa disebut dengan artefak dan fosil. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kehidupan pada masa praaksara? Kehidupan pada masa praaksara dapat diketahui dari artefak dan fosil, seperti yang terlihat di video tadi. Lalu, apa itu artefak dan fosil? Artefak adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia zaman dahulu yang ditemukan melalui penggalian. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu. Contoh-contoh artefak dan fosil dapat kalian lihat pada video berikut. Masa atau zaman pasti ada akhirnya. Nah, masa praaksara di Indonesia berakhir diperkirakan pada abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan ditemukannya Yupa di Kalimantan. Apa itu Yupa? Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai menggunakan huruf Palawa. Adanya tulisan dengan huruf Palawa pada Yupa ini menandakan berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Perkembangan masa praaksara di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dilihat secara arkeologis dan berdasarkan perkembangan kehidupan manusianya. Perkembangan secara arkeologis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dapat dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua,
zaman batu madya, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Kemudian zaman logam dapat dibagi menjadi zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga. Untuk zaman logam ini, Indonesia tidak mengalami zaman tembaga karena tidak ada penemuan artefak berbahan tembaga di Indonesia. Lalu, perkembangan berdasarkan kehidupan manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Untuk lebih memahami perkembangan masa praaksara di Indonesia, mari kita mulai dari zaman batu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, zaman batu di Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, batu madya, batu muda, dan zaman batu besar. Adapun contoh peninggalan zaman batu tua yaitu kapak perimbas, kapak genggam, dan alat serpih. Kemudian contoh peninggalan batu madya meliputi kapak pendek, kapak genggam Sumatera, dan pipisan. Lalu berlanjut ke contoh peninggalan batu muda yaitu kapak lonjong, kapak bahu, dan kapak persegi. Dan kemudian contoh peninggalan zaman batu besar diantaranya menhir, sarkofagus, dolmen, bubur batu, arca, punden berundak, dan waruga. Baik anak-anak, itu tadi contoh peninggalan zaman batu. Kita akan lanjut ke contoh peninggalan zaman logam. Zaman logam dapat dibagi menjadi zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Untuk di Indonesia, zaman tembaga tidak terjadi atau tidak ada karena tidak ditemukannya peninggalan berbahan tembaga. Jadi, di Indonesia, zaman logam hanya dibagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Contoh peninggalan zaman perunggu, misalnya Nekara, Moko, Arca Perunggu, Candrasa, Bejana Perunggu, dan Kapak Corong. Kemudian, untuk zaman besi, contoh peninggalannya misalnya mata panah, pisau, sabit, pedang, dan perhiasan. Baik anak-anak, itu adalah perkembangan masa praaksara jika dilihat secara arkeologis. Selanjutnya, mari kita lihat dari segi perkembangan kehidupan manusianya. Berdasarkan perkembangan kehidupan manusia, masa praaksara dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Baik anak-anak, mari kita simak satu persatu mulai dari masa berburu. Untuk tingkat sederhana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia masih sangat bergantung pada alam. Kehidupannya berburu dan mengumpulkan makanan. Alat-alatnya masih sederhana seperti kapak perimbas, kapak genggam, alat serpih, mata panah dari batu, tombak kayu, dan tulang binatang. Manusia masih hidup berpindah-pindah dalam sebuah kelompok kecil. Kemudian, masa berburu tingkat lanjut memiliki ciri-ciri yaitu kehidupan sudah mulai menetap, mulai bercocok tanam, peralatan berupa kapak Sumatera, dan manusia masih berburu. Lalu, kehidupan selanjutnya adalah masa bercocok tanam dengan ciri-ciri kehidupan menetap di pedesaan, mulai bertani dan berternak, peralatan berupa kapak persegi, kapak lonjong,
gerabah, dan perhiasan, serta pakaian dari kulit kayu. Setelah kehidupan bercocok tanam, kehidupan manusia terus berkembang. Akhirnya muncul masa perundagian. Dengan ciri-ciri kehidupan menetap, sudah bisa membuat perahu, sudah ada saluran irigasi, sudah mulai berdagang, dan peralatan sudah terbuat dari logam. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran mengenai perkembangan kehidupan manusia praaksara. Mudah-mudahan kalian mampu memahami bagaimana perkembangan manusia dan kehidupannya pada masa praaksara. Baik anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan doa bersama.